mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu di dalam hidupku, membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengajar hadir-Mu di dalam hidupku, memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengajar hadir-Mu di dalam hidupku, membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengajar hadir-Mu di dalam hidupku, memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengajar hadir-Mu di dalam hidupku, membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengajar hadir-Mu di dalam hidupku, mengajar hadir-Mu di dalam hidupku, mengajar hadir-Mu di dalam hidupku. Terima kasih Bapak. Terima kasih untuk pagi ini. Terima kasih kami boleh bangun dalam keadaan sehat. Terima kasih untuk nafas kehidupan yang masih Tuhan berikan buat kami. Kami mengucap syukur Tuhan, apapun keadaan kami hari ini, kami mau berkata, Tuhan Yesus baik. Kami tahu di luar sana masih pandemi Tuhan, tapi pemeliharaan Tuhan atas kami selalu ajaib. Kami mengucap syukur Tuhan untuk pagi ini. Pagi ini Tuhan, sebelum kami memulai aktivitas kami mau mencari wajah-Mu. Kami mau mencari hadirat-Mu. Kami mau mencari firman-Mu dalam kehidupan kami. Urapi hamba-Mu yang membawakan sharing pada hari ini Tuhan. Biar hanya isi hati Tuhan yang hamba-Mu sampaikan. Urapi juga jemaat di rumah yang menyaksikan saat teduh ini. Biarlah firman yang ditabur boleh menjadi rema dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang saya kasihi dan yang dikasihi Tuhan Yesus pastinya. Apa kabar?
Saya percaya kita semua dalam keadaan baik dan sehat. Pagi ini saya mendapat tugas untuk membawakan sharing firman Tuhan dengan tema senantiasa berhasil. Awalnya ketika saya dapat tema ini, buat saya agak bingung dan malu. Karena saya ibu rumah tangga biasa. Apa yang mau saya sharingkan tentang keberhasilan Tuhan? Saya tanya sama Tuhan. Saya nggak punya prestasi, saya nggak punya kedudukan, saya nggak punya harta kekayaan, saya nggak punya usaha yang wah. Apa yang mau saya sharingkan? Tapi Tuhan menaruh di hati saya. Ada hal-hal lain soal keberhasilan yang tidak sama seperti yang dilihat orang dunia. Keberhasilan dalam konsepnya Tuhan ternyata berbeda dengan keberhasilan dalam konsep manusia. Sebelum kita mulai, mari kita baca nats pendukung pada hari ini. Mazmur 1 ayat 1 sampai 3. Kalau di layar Bapak Ibu ada teksnya, mari kita baca bersama-sama Mazmur 1 ayat 1 sampai 3. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, dan yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa yang diperbuatnya berhasil. Jadi kalau menurut Alkitab ini, apa yang membuat orang berhasil Bapak Ibu? Yang membuat orang berhasil tidak berjalan, tidak berdiri, tidak duduk dalam orang fasik, berdosa dan pencemooh. Berjalan, berdiri dan duduk adalah aktivitas yang kita lakukan sehari-hari. Melakukan apapun pasti ada berjalannya, pasti ada duduknya, pasti ada berdirinya. Dalam Pemazmur tadi dikatakan, jangan melakukan semua apa yang kita lakukan menurut orang fasik. Orang fasik adalah orang yang tidak mengenal Tuhan. Jangan berdiri di jalan orang berdosa, jangan melakukan dosa. Jangan duduk dengan kumpulan pencemooh, mengejek, menghina. Kita nggak punya prestasi tapi kita julid kalau sekarang istilahnya di yang ngetren, mencemooh orang lain. Bukan itu yang Tuhan inginkan. Tapi yang Tuhan inginkan adalah yang kesukaannya adalah firman Tuhan. Gembala kita selalu menekankan baca firman Tuhan 10 pasal. Ini sesuai dengan Pemazmur ini. Firman Tuhan dan merenungkannya setiap waktu. Ia seperti ditanam di tepi aliran air. Air itu menggambarkan sumber kehidupan, yaitu Allah kita sendiri. Sehingga kita akan menghasilkan buah pada musimnya. Mari kita belajar dari Yusuf. Yusuf ketika masih muda bermimpi, bapaknya dan kakak-kakaknya membungkuk kepadanya. Namun pada kenyataannya bukan itu yang terjadi. Yusuf malah terpisah dari keluarganya, dibuang oleh kakak-kakaknya sendiri, dijual jadi budak. Lalu difitnah oleh istri Potifar, masuk penjara. Dari satu kemalangan yang lain. Dari satu kegagalan yang lain. Itu kalau kacamata manusia kita melihatnya seperti itu. Tapi Tuhan melihat yang tidak dilihat manusia. Tuhan melihat Yusuf tidak mendendam. Yusuf tidak kepahitan. Yusuf mempertahankan jati dirinya. Tidak menyerah terhadap pencobaan-pencobaan yang harus dihadapi bertubi-tubi. Percaya bahwa semua terjadi dengan seizin Tuhan. Dia tetap jujur, tetap menjaga integritasnya, dan yang paling penting dia tetap hidup takut akan Tuhan. Keberhasilan dalam iman inilah yang membuahkan keberhasilan lain. Tuhanlah yang membuat Yusuf berhasil. Yusuf menjadi orang yang berkuasa, sangat berkuasa di Mesir. Bahkan jadi orang nomor 2 setelah Firaun. Sungguh satu prestasi yang luar biasa. Kita juga bisa belajar dari Daud. Daud ketika masih belia sudah diurapi bakal menjadi raja Israel.
Tapi kenyataannya dia melihat dia cuma jadi ajudannya Raja Saul. Bahkan akhirannya malah dikejar-kejar oleh Raja Saul, jadi buronan. Daud harus melarikan diri bersembunyi ke gunung-gunung. Tapi Daud tetap menjaga hatinya dengan takut akan Tuhan. Ia tidak membunuh Saul sekalipun ada kesempatan untuk melakukan itu. Dan meskipun Daud pernah jatuh dalam dosa, dia berbalik dan mengakui perbuatannya serta kembali kepada Tuhan. Tuhan pun mengembalikan tahta Israel kepadanya. Keberhasilan Daud pun karena Tuhan yang menyertainya. Masih banyak tokoh-tokoh lain dalam Alkitab, tapi pagi ini cukup kita mempelajari 2 tokoh ini. Dari 2 tokoh ini kita belajar bagaimana gaya hidup orang percaya sepanjang masa. Tidak semata-mata mengejar keberhasilan yang dilihat secara dunia, secara manusia, untuk mendapatkan pengakuan. Oh dia orang kaya, oh dia orang berhasil, oh dia orang sukses, oh dia punya karir hebat, oh dia followersnya banyak, oh subscribernya jutaan. Oh zaman sekarang kan seperti itu ya Bapak Ibu. Tapi bukan itu yang Tuhan mau. Hidup yang berhasil dalam konteks Tuhan adalah hidup yang mengejar perkenanan Tuhan. Hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Berintegritas. Kita hidup sekarang di tahun integritas. Kita harus menjaga integritas kita. Hidup dengan takut akan Tuhan. Ketika kita melakukan semuanya ini, maka keberhasilan-keberhasilan yang lain akan Tuhan berikan dalam hidup kita sebagai bonus. Kan kita senang banget dapat bonus ya Bapak Ibu. Firman Tuhan dalam Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Jadi Bapak Ibu, kita gak perlu khawatir tentang keberhasilan kita di dunia ini. Senantiasa berhasil, ya dan amin, itu sudah Tuhan janjikan buat kita. Tapi yang pertama-tama harus kita kejar adalah keberhasilan kita menghidupi firman Tuhan, mencari perkenanan Tuhan, mengandalkan Tuhan dalam segala perkara apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Dan semuanya itu nanti akan Tuhan tambahkan bagi kita. Dan jangan lupa ketika kita sudah berhasil, ketika kita sudah punya posisi, kita sudah punya kedudukan, kita punya berkat yang berlebih, jangan lupa kita harus menjadi berkat buat orang lain. Supaya orang lain pun turut memuliakan Bapa kita di surga. Seperti Yusuf, ketika Yusuf sudah punya posisi, punya jabatan, dia memberkati keluarganya, bahkan memberkati bangsanya. Kiranya Tuhan memampukan kita melakukan semuanya itu. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu hari ini. Inilah hidup kami Tuhan, tubuh, roh dan jiwa kami. Kami mau serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang pimpin kehidupan kami hari ini. Biarlah kami hidup mengejar perkenanan Tuhan. Biar kami hidup menghidupi firman Tuhan. Kami rindu diberkati. Keluarga kami diberkati. Anak-anak kami diberkati. Pekerjaan usaha kami diberkati. Keluarga besar diberkati. Sehingga akhirnya kami pun bisa menjadi berkat buat orang lain. Kiranya Tuhan Engkau yang memampukan semuanya itu. Biar kami berjalan dengan janji Tuhan, bahwa kami akan senantiasa berhasil. Kalau kami ditanam di tepi aliran air kehidupan, Engkaulah sumber kehidupan kami. Engkau yang menjamin keberhasilan kami. Kami akan berbuah pada musimnya dan daun kami tidak akan layu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami berdoa buat hari ini Tuhan. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah Yesus. Kalau kami hari ini akan beraktivitas, penjagaan yang sempurna dari Tuhan atas kami. Kami dijauhkan dari mara bahaya, sakit penyakit, dan kuasa-kuasa gelap. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup
diberkati, aku